TPS itu. Dan di pemilu-pemilu yang lalu kan juga kita sudah adakan hal-hal yang seperti itu. Nah, pendekatan yang paling kuat kalau saya turun di sekolah-sekolah atau ke mahasiswa, saya bilang kamu pilih itu dulu kepentingan untuk kamu apa, itu dulu. Memberikan pemahaman yang detail yang terkait dengan dekat dengan dia itu apa. Misalnya pengangguran, kamu selesai mahasiswa, caleg-caleg siapa yang besok mereka bisa buka ruang kerja untuk kamu orang, bisa memberikan beasiswa untuk kamu orang, seperti itu. Artinya bahwa tidak berbicara secara normatif semata, tetapi yang betul-betul terkena sasaran. Itu yang kami agak sedikit masif kalau saya turun. Penekanan saya di situ, supaya betul-betul mereka merasa bahwa iya betul pemilih ini memang betul untuk kami. Kalau kami salah memilih, maka otomatis kita tidak diperhatikan kan, seperti itu. Kita mau cari beasiswa yang katanya bisa terakses kemana-mana untuk kita mau lanjut sekolah apa, ternyata kita setengah mati juga setelah itu jadi orang jadi begitu. Maka pilih orang yang memang betul-betul punya komitmen dan track record. Kalau memang dia petahana, ya lihat selama dia bekerja di DPR itu dia kerja apa begitu. Itu harus jelas, cari informasi. Sehingga pendekatan edukasi ini bukan hanya semata-mata didukung kepada penyelenggara, tetapi KPU, Bawaslu oke, penyelenggara ya. Ada Pemda ya, dalam hal ini Kesra ya. Kesra juga pasti ada program di sana untuk memberikan edukasi dan gitu. Nah, ada NGO ini di Merauke ini yang kurang terlahir. Ini kita masyarakat juga minta maaf. Pengalaman saya di kampus Bandar Lampung dulu, itu kita membuat pemantau pemilu untuk membackup itu dari Dewan Rektor, forum rektor. Kalau memang dari kampus Musamus bisa menjejaki itu, saya pikir ini luar biasa. Mari kita keroyok ini bareng sama-sama supaya betul-betul kita bisa menghasilkan hasil produk yang baik. Karena pemantau pemilu itu kan daftar di Bawaslu, itu terregistrasi. Gitu. Sehingga lembaga-lembaga apapun mau ormas, dan bahkan per Bawaslu ini, minta maaf saya sudah bahas per Bawaslu, itu sekarang untuk menjadi pemantau pemilu tuh yang tanpa legalitas hukum pun bisa. Yang penting secara kelembagaan internal dia ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini kita perlu di bawah ini, kita perlu sekali. Nah, sekarang daya idealitas daripada masyarakat muda Merauke ini jangan hanya ngomong-ngomong, ngopi-ngopi doang gitu. Tapi bagaimana kita konkretkan, yuk, kita konkret yuk. Apa yang kita bisa bikin kelompok pemantau pemilu, yuk kita daftar rame-rame di Bawaslu. Kita bikin survei terkait dengan, yuk kita rame-rame daftar di sana supaya konkret. Dan betul-betul kita kawal proses pemilu yang ada. Nah, tadi Bang Buran juga edukasi ada di parpol juga. Nah, parpol ini ya sudah, mereka akan dengan style mereka, dengan gaya mereka akan tampilkan. Nih kita punya calon presiden loh. Nih kita punya calon DPR RI loh. Nih kita punya calon DPR provinsi, DPR kabupaten. Dan ini pasti partai politik akan mensosialisasikan. Mereka akan turun masuk ke bahkan kolong-kolong jembatan, kalau ada masyarakat situ pasti sudah turun di situ. Itu sudah pasti. Ya, ini kita tinggal tunggu waktu saja. Karena ini kan belum masuk kampanye, cuma ada yang sudah tampil-tampil. Nah, ini juga menjadi persoalan juga. Ini mohon ditertibkan ini bapak-bapak sekalian seperti begitu. Sehingga ada teguran kan, sebelum ada teguran seperti begitu. Lalu ada media. Ini terima kasih sekali, pagi ini kita sudah memberikan edukasi. Media-media ini sangat luar biasa, sudah bertumbuh juga di Merauke. Ya, online maupun ini ya, kita harapkan juga ada edukasi. Dan kami terima kasih banyak kepada yang ini, luar biasa. Artinya memberikan edukasi-edukasi yang sudah terformat ya, dari pusat sampai ke daerah. Sehingga ini kami tinggal tunggu anggaran ini, mudah-mudahan kalau ada anggaran kita kerjasama. Gitu ya, mudah-mudahan kita berdua saja sementara ada proses registrasi di APBN. Karena sekarang pengelolaan anggaran tidak kayak dulu, APBN kita pakai aja baru kita lapor ke Pemda. Ini sekarang tidak seperti itu. Kita dapat hibah, kita harus register APBN.